Oke, kembali lagi bersama gue di Alternativa Project. Di video kali ini kita bakal bahas soal Matematika IPA SIMAK UI 2015. Kita mulai dari nomor 1. Diketahui fx sama dengan sin kali sin pangkat 3 cos x jika f double aksen 0 per sin 2 sama dengan a cos sin pangkat 3 1 dikali sin 1, maka a sama dengan berapa gitu. Nah, dari soal ini kita tahu kalau fx-nya itu bentuknya kayak fungsi berantai. Jadi, untuk mencari turunan keduanya, itu kita turunin dulu satu-satu. Jadi, turunan pertamanya nanti kita turunin dari depan, kemudian dalamnya kita turunin selanjutnya gitu. Nah, untuk f aksen x-nya itu sendiri sama dengan turunan dari sin berarti cos dikali turunan fungsi dalamnya sin pangkat 3 cos x dikali turunan dalamnya 3 kali sin kuadrat cos x, kemudian turunan dalam dari sin cos x adalah cos kali cos x, kemudian dikali turunan dari cos x, yaitu min sin x. Kemudian kita betulin bentuknya jadi f aksen x sama dengan min 3 sin x kali cos x dikali cos sin pangkat 3 cos x dikali sin kuadrat cos x. Untuk mempermudah kita untuk menurunkan fungsi fx ini ke turunan kedua, kita bagi dua bentuknya, jadi bentuk U dan bentuk V. Dengan U sendiri, U sama dengan min 3 sin X dikali cos X, dan V-nya adalah cos kali sin pangkat 3 cos X dikali sin kuadrat cos X. Nah, untuk nanti bentuk turunannya itu sendiri adalah kalau misalnya kita misalkan Y sama dengan U kali V, maka Y aksennya sendiri kayak bentuk turunan perkalian biasa adalah U aksen V ditambah U kali V aksen. Dikarenakan U dan V ini juga bentuknya masih lumayan rumit, jadi kita bagi dua lagi. U dan V ini jadi dua bagian. Kalau untuk U sendiri, kita misalkan A-nya itu adalah min 3 sin X, dan B-nya adalah cos kali cos X. Dan V-nya kita misalkan A adalah cos kali sin pangkat 3 cos X, dan B-nya adalah sin kuadrat cos X. Dan kita misalkan kalau misalnya bentuknya itu Y sama dengan A kali B, maka Y aksennya adalah A aksen B ditambah A kali B aksen. Nah, jadi kita cari turunan keduanya, F double aksen X sama dengan, nah untuk turunan pertama berarti turunan dari U, yaitu U aksen. U aksennya itu berarti kita cari A aksen B ditambah A B aksen. Jadi hasilnya adalah min 3 cos X dikali cos X min dikurang 3 cos X dikali sin cos X dikali min sin X. Kemudian dikali dengan cos sin pangkat 3 cos X dikali sin kuadrat cos X. Ditambah dengan U lagi kita tulis. Jadi ditambah dalam kurung min 3 sin X kali cos X dikali dengan turunan dari V gitu. Jadi turunannya dari turunan dari cos kali sin pangkat 3 cos X kali sin kuadrat cos X itu jadinya min sin dikali sin pangkat 3 cos X dikali 3 sin kuadrat cos X dikali cos X dikurang min sin X dikali dengan sin kuadrat cos X ditambah cos sin pangkat 3 cos X dikali 2 sin cos X dikali cos X dikali dengan min sin X. Nah, kemudian dari turunan kedua ini kita isi X yaitu dengan angka 0. Jadi hasilnya itu adalah min 3 cos 0 dikali cos 0 dikurang 3 cos 0 kali sin cos 0 dikurang dengan min sin 0. Kemudian dikali dengan cos sin pangkat 3 cos 0 dikali sin kuadrat cos 0 ditambah. Nah, untuk bagian yang kanan sendiri karena kita lihat ada min 3 sin X di situ, kalau kita isi dengan min 3 sin 0, pasti bakal hasilnya 0 gitu. Jadi kita langsung saja buat jadi tambah 0. Di sini juga ada min sin X lagi tuh, di bawah ada min, jadi kita ubah jadi min sin 0. Nah, kemudian kita lanjut, F double aksen 0 sama dengan min 3, kalau cos 0 itu 1, dikali cos 1. Min 3 cos 0 berarti dikali sin 1, dikali 0 gitu. Jadi hasil dari akhir dari F double aksen 0 itu sama dengan min 3 cos 1 dikali cos kali sin pangkat 31 dikali sin kuadrat 1. Nah, karena dalam soal
soalnya itu adalah F double aksen 0 per sin 2 sama dengan A cos sin pangkat 31 kali sin 1, maka kita tulis ulang di sini F double aksen 0-nya sama dengan min 3 cos 1 dikali cos kali sin pangkat 31 kali sin kuadrat 1 per sin 2 sama dengan A gitu. Kemudian kita turunin ke bawah, jadi sin 2 dikali cos kali sin pangkat 31 dikali sin 1. Nah, di sini kita bisa coret atas bawahnya karena sama. Jadi sisanya adalah min 3 cos 1 kali sin 1 per sin 2 sama dengan A. Nah, di sini kita tahu bentuk identitas trigonometri sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Jadi sin 2 ini kita bisa ubah jadi 2 sin 1 cos 1. Kita taruh di penyebut, jadi min 3 cos 1 sin 1 per 2 sin 1 cos 1 sama dengan A. Karena atas bawahnya sama, bisa kita coret, sehingga kita bisa mendapatkan nilai A yang ditanya adalah min 3 per 2. Dan jawabannya itu sama dengan jawaban yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Banyaknya theta dengan 0 derajat kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan 360 derajat yang memenuhi 2 log 3 sin theta sama dengan 2 log min 3 cos theta ditambah 1 adalah, nah untuk pertama kali dalam logaritma sendiri, kita tahu kalau misalnya nilai logaritma itu bagian bawah dari logaritma atau numerusnya itu tidak boleh negatif gitu. Jadi kita bisa tulis ulang kalau 2 log 3 sin theta sama dengan 2 log min 3 cos theta ditambah 1. Karena tadi numerusnya tidak boleh negatif, berarti 3 sin theta harus lebih dari 0. Jadi sin theta-nya harus lebih dari 0, serta min 3 cos theta harus lebih dari 0 juga. Jadi cos theta kurang dari 0. Nah, titik pertemuan dari kedua bagian ini, dari sin theta lebih dari 0 dan cos theta kurang dari 0, itu theta-nya berada di kuadran 2. Dan dengan kuadran 2 ini cocok dengan kedua syarat yang kita cari tadi. Selanjutnya kita cari theta-nya itu berapa gitu. Jadi kita tulis ulang soalnya 2 log 3 sin theta sama dengan 2 log min 3 cos theta ditambah 1. Terus kita tulis 2 log 3 sin theta sama dengan 2 log 3 min 3 cos theta. 2-nya kita naikin ke atas jadi kuadrat. Jadi 2 log min 3 cos theta kuadrat ditambah 1 ini kita bisa ubah bentuknya jadi 2 log 2. Kita lanjut hitung. 2 log 3 sin theta sama dengan, karena ini bentuk penjumlahan, jadi numerusnya kita bisa kalikan gitu. Jadi 2 log 9 kuadrat cos theta ditambah 2 log 2. Jadi 9 cos kuadrat theta kita kali dengan 2. Jadi 2 log 18 cos kuadrat theta. Jadi 2 lognya kiri kanan bisa kita coret. Sehingga hasilnya 3 sin theta sama dengan 18 cos kuadrat theta. Berdasarkan identitas trigonometri, kita tahu kalau misalnya sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Jadi cos kuadrat theta itu sendiri sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Jadi kita bisa tulis ke soal, jadi 3 sin theta sama dengan 18 dikali cos kuadrat theta tadi kita ubah jadi 1 min sin kuadrat theta. Sehingga 3 sin theta sama dengan 18 dikurang 18 sin kuadrat theta. Di sini kita misalkan kalau Y itu sama dengan sin theta. Jadi kita lanjut perhitungannya. Kita geser ke kiri semuanya. Jadi 18Y kuadrat ditambah 3Y min 18 sama dengan 0. Kemudian kiri kanan kita bagi 3. Jadinya 6Y kuadrat ditambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, untuk mencari Y1 dan Y2-nya kita pakai cara ABC gitu. Jadi Y1, Y2 sama dengan min 1 plus minus akar 1 kuadrat dikurang 4 dikali 6 dikali min 6 per 2 kali 6. Jadi untuk rumus dari ABC sendiri tadi adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, setelah kita hitung, jadi min 1 plus minus akar 145 per 12. Jadi ada dua bentuk. Y1-nya yaitu sin theta, karena tadi kita tahu kalau sin theta harus lebih dari 0, atau cos theta-nya harus kurang dari 0. Jadi di sini ada dua pilihan nih. Kan tadi Y-nya sama dengan sin theta nih.
Jadi sin theta pertama adalah min 1 plus akar 145 per 12. Dan sin theta yang kedua adalah min 1 kurang akar 145 per 12. Karena kita tahu kalau misalnya sin theta harus lebih dari 0, jadi sin theta yang memenuhi hanya sin theta yang pertama, karena sin theta yang kedua hasilnya negatif. Sehingga banyaknya theta yang memenuhi untuk soal ini adalah 1. Dan itu jawabannya sama dengan jawaban yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Jika bilangan log A pangkat 3B pangkat 7, log A pangkat 5B pangkat 12, dan log A pangkat 8B pangkat 15 merupakan 3 suku pertama dari barisan aritmetika, dan suku ke-12-nya adalah log B pangkat N, maka nilai N-nya itu adalah berapa gitu. Nah, jadi sebelumnya kita tahu kalau log A pangkat 3B pangkat 7, log A pangkat 5B pangkat 12, serta log A pangkat 8B pangkat 15 merupakan barisan aritmetika yang berurutan gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya U1-nya adalah log A pangkat 3B pangkat 7, U2-nya adalah log A pangkat 5B pangkat 12, serta U3-nya adalah log A pangkat 8B pangkat 15. Dalam barisan aritmetika, diketahui kalau misalnya suku tengah atau U2-nya merupakan penjumlahan dari dua suku yang berada di kiri dan kanannya gitu. Jadi U2 sama dengan U1 ditambah U3 dibagi 2. Jadi 2U2 sama dengan U1 ditambah U3. Sehingga bisa kita tulis 2 log A pangkat 5B pangkat 12 sama dengan log A pangkat 3B pangkat 7 ditambah log A pangkat 8B pangkat 15. Nah, jadi kita bisa tulis 2 log A B pangkat 12, karena ada 2 di atasnya, kita bisa kuadratin gitu. Jadi sama dengan log A pangkat 3B pangkat 7 ditambah log A pangkat 8B pangkat 15, kita bisa kalikan numerusnya. Jadi sama dengan log A pangkat 11, B pangkat 22. Dan lanjut, jadinya log A pangkat 5 kuadrat jadinya 5 kali 2, 10. Dan B pangkat 12 jadinya B pangkat 24. Sama dengan log A pangkat 11, B pangkat 22. Kita bisa coret lognya kiri kanan, sehingga hasilnya adalah A pangkat 10, B pangkat 24 sama dengan A pangkat 11, B pangkat 22. Kita bisa pindah ruas kiri kanan, jadi kita bisa dapat hasilnya adalah A sama dengan B kuadrat. Nah, selanjutnya, karena yang ditanya di sini adalah suku ke-12, maka untuk mencari U12 itu sama dengan U1 ditambah N-1B. Dengan N-nya tadi 12, berarti U1 ditambah 12 min 1 kali B. Karena di sini kita baru tahu U1-nya aja, bedanya belum tahu, jadi kita untuk mencari bedanya itu kita bisa mengurangkan U2 dengan U1. Jadi beda sama dengan log A pangkat 5 B pangkat 12 dikurang dengan log A pangkat 3 B pangkat 7. Karena ini adalah metode pengurangan, maka numerusnya kita bisa bagi atas bawah. Jadi hasilnya adalah log A kuadrat B pangkat 5. Setelah kita dapat bedanya, kita tulis ulang. U12 sama dengan U1 ditambah 11B. Dengan U12-nya tadi dalam soal diketahui adalah log B pangkat N, maka log B pangkat N sama dengan log A pangkat 3 B pangkat 7 dari U1, kemudian ditambah 11 dikali log bedanya, jadi log A kuadrat B pangkat 5. Kemudian log B pangkat N sama dengan, karena ini masih bisa dikerjakan ulang, jadinya log A pangkat 3 B pangkat 7 ditambah 11-nya ini naik ke atas, jadi log A pangkat 2 B pangkat 5 pangkat 11. Sehingga log B pangkat N sama dengan log A pangkat 3 tambah B pangkat 7 ditambah log A kuadrat pangkat 11, berarti A kuadrat dikali 2 kali 11, jadi A pangkat 22, B pangkat 5 kali 11, jadi B pangkat 55. Selanjutnya logaritmanya kita pakai metode penjumlahan, jadinya numerusnya kita kalikan, sehingga hasilnya log B pangkat N sama dengan log A pangkat 3 kali 22, berarti 3 tambah 22, jadi log A pangkat 25
Dan B pangkat 7 dikali B pangkat 55 berarti B pangkat 7 ditambah 55. Jadi B pangkat 62. Lalu karena A tadi sama dengan B kuadrat, kita ganti A-nya dengan B kuadrat pangkat 25 B pangkat 62. Sehingga log B pangkat N sama dengan log B pangkat 50 dikali B pangkat 62. Dan log B pangkat N sama dengan, kita jumlahkan, B pangkat 50 ditambah 62 sama dengan log B pangkat 112. Lalu lognya kiri kanan kita coret sehingga B pangkat N sama dengan B pangkat 112. Sehingga kita bisa tahu kalau nilai N-nya sama dengan 112. Dan jawabannya ini sama dengan jawaban yang C. Oke, kita lanjut nomor 4. Jika K adalah bilangan asli terkecil sedemikian sehingga dua fungsi kuadrat fx sama dengan k-1x kuadrat ditambah kx-1 dan gx sama dengan k-2x kuadrat ditambah x ditambah 2k berpotongan di dua titik yang berbeda, yaitu x1y1 dan x2y2. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 tambah x2 dan y1 tambah y2 adalah, untuk pertama di sini kita tahu kalau misalnya kedua kurva kalau berpotongan itu berarti kedua kurvanya itu sama. Jadi fx sama dengan gx. Hingga kita tulis k-1x kuadrat ditambah kx-1 sama dengan k-2x kuadrat ditambah x ditambah 2k. Kita geser ke kanan, pindah ke kanan. Jadinya k-1 min k-2x kuadrat ditambah k-1 x min 1 min 2k sama dengan 0. Sehingga kita hitung hasilnya jadi x kuadrat ditambah k-1x min 1 min 2x sama dengan 0. Nah, untuk syarat yang kedua, apabila fx dan gx itu berpotongan, maka nilai diskriminannya itu harus lebih dari 0. Sehingga kita hitung nilai diskriminan dari fx sama dengan gx yang telah kita hitung. Jadi nilai diskriminan itu adalah b kuadrat min 4ac. Dengan b-nya adalah k-1 kuadrat min 4a kali c. A-nya 1, c-nya min 1 min 2k lebih dari 0. Jadi kita hitung, jadi k kuadrat dikurang 2k ditambah 1 min 4 plus 8k lebih dari 0. Hasilnya adalah k kuadrat ditambah 6k ditambah 5 lebih dari 0. Kita bisa jabarkan jadi k plus 5 dikali k plus 1 lebih dari 0. Sehingga kita bisa tahu kalau k-nya sama dengan min 5 dan k-nya sama dengan min 1. Kita taruh ke garis bilangan dan kita lakukan uji titik ke k plus 5, k plus 1 lebih dari 0. Kalau kita masukin misalnya angka 0, maka hasilnya itu adalah 0 tambah 5 berarti 5, 0 tambah 1 berarti 1. Jadi kalau misalnya 0 berarti positif. Jadi daerah kanan di kanan min 1 berarti positif. Kemudian kalau kita coba lagi dengan angka lain, garis bilangan di antara min 5 dan min 1 hasilnya pasti negatif. Dan yang berada di kiri minus 5 hasilnya positif. Hingga dari garis bilangan ini kita tahu kalau misalnya k-nya itu kurang dari 5 atau k-nya lebih dari min 1. Nah, karena bilangan yang diminta itu bilangan asli, otomatis kita ambil k lebih dari min 1. Nah, karena harus bilangan asli, jadinya k-1 nggak ikut. Sama 0 juga nggak ikut. Jadi kita ambil k-nya itu lebih besar sama dengan 1. Kita uji coba dulu, mulai dari angka 1. Kalau k sama dengan 1, fx-nya nanti itu jadinya x min 1. Sehingga bukan fungsi kuadrat. Kalau misalnya k-nya sama dengan 2, maka gx-nya jadinya x plus 4. Sehingga gx juga bukan fungsi kuadrat. Nah, kita coba k sama dengan 3, fx-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 3x min 1, dan gx-nya menjadi x kuadrat ditambah x plus 6. Jadi kita udah menemukan k yang terkecil, k asli terkecil, yaitu k sama dengan 3. Nah, untuk fx sama dengan gx,
Tadi kita tahu hasilnya adalah x kuadrat ditambah k min 1x min 1 min 2k sama dengan 0. Jadi k-nya kita ganti dengan 3, sehingga hasil akhirnya adalah x kuadrat plus 2x min 7 sama dengan 0. Dari sini kita bisa cari x1 tambah x2-nya dengan rumus min b per a sama dengan b-nya itu adalah 2, berarti min 2 per a-nya kan 1. Jadi min 2 per 1 sama dengan min 2. Nah, untuk mencari y1 tambah y2-nya, kita tulis ulang nih. Untuk fx sama dengan gx. Jadi fx-nya tadi kita tulis y sama dengan isi dari fx-nya tadi 2x kuadrat ditambah 3x min 1. Dan gx-nya itu kita tulis y sama dengan isi dari gx tadi adalah x kuadrat ditambah x ditambah 6. Kita pakai metode eliminasi. Tapi kita kali dulu nih. Kalau yang y yang atas kita kali 1, yang y yang bawah kita kali 2. Jadi yang atas hasilnya y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x min 1. Dan yang bawah 2y sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 12. Kita kurangkan atas dan bawah, jadinya min y sama dengan x min 13. Jadi x-nya itu sama dengan 13 min y. Nah, selanjutnya kita substitusi x sama dengan 13 min y-nya ke persamaan fx sama dengan gs yang di atas. Jadi tadi kan kita dapat x kuadrat tambah 2x min 7 sama dengan 0 ya. Jadi x-nya kita isi dengan 13 min y. Sehingga jadinya 13 min y kuadrat ditambah 2 kali 13 min y dikurang 7 sama dengan 0. Kita selesaikan persamaannya sehingga persamaan akhirnya adalah y kuadrat min 28y ditambah 188 sama dengan 0. Sehingga untuk mencari y1 tambah y2-nya sama kayak cara x1 tambah x2 tadi, min b per a. Dengan b-nya itu tadi min 28. Jadi min kali min 28 per 1 sama dengan 28. Nah, kita telah menemukan kalau misalnya x1 tambah x2-nya tadi sama dengan min 2 dan y1 tambah y2-nya sama dengan 28. Sehingga persamaan kuadrat baru dengan akar x1 tambah x2 dan y1 tambah y2 adalah x kuadrat dikurang dalam kurung x1 tambah x2 ditambah y1 tambah y2 dikali x ditambah x1 dikali x2 dikali dengan y1 ditambah y2 sama dengan 0. Kita masukkan ke dalamnya, jadinya x kuadrat min dalam kurung min 2 ditambah 28 kali x ditambah min 2 kali 28 sama dengan 0. Hasilnya adalah x kuadrat min 26x dikurang 56 sama dengan 0. Dan jawaban ini cocok dengan jawaban yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk sebesar A dengan koordinat titik A-nya adalah 0,0,0 serta vektor C sama dengan min 3, sin theta, min 9. Nah, jika proyeksi vektor C pada vektor AB kemudian diproyeksikan kepada vektor BC kemudian diproyeksikan pada vektor DE menghasilkan x1, x2, x3, maka nilai min x1 ditambah 2x2 ditambah x3 kuadrat sama dengan berapa? Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah menggambar kubus-kubusnya. Jadi, dengan kubus ini kita tahu titik-titiknya itu nanti berada di koordinat berapa. Lanjut, kita tulis dulu untuk titik A ada di koordinat 0,0,0 serta vektor C ada di min 3, sin theta, min 9. Selanjutnya, kita cari dari kanan dulu. Jadi, kita cari proyeksi vektor C di vektor AB. Rumusnya adalah vektor C dikali vektor AB per panjang dari vektor AB kuadrat dikali dengan vektor AB. Pertama, karena kita belum tahu vektor AB itu berapa, jadi kita hitung dulu. Vektor AB sama dengan B dikurang A. Dengan titik B dari kubus kita tahu kalau misalnya titik B nantinya itu ada di titik A, 0,0. Kemudian dikurang dengan titik A di 0,0,0 sehingga vektor AB adalah A, 0,0. Lanjut kita isi langsung ke rumusnya dengan vektor C tadi min 3 sin theta min 9 dikali dengan vektor AB yaitu A00 per
panjang dari vektor AB itu adalah akar dari kuadrat masing-masing koordinatnya. Jadi akar dari A kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Kemudian luarnya kita kuadratkan. Dikali dengan vektor AB yaitu A00. Sehingga hasilnya adalah min 3 kita kali A. Hasilnya min 3A ditambah sin 0 kali 0, 0. Ditambah min 9 dikali 0 adalah 0 per. Di sini karena ada akar dengan kuadrat bisa kita hilangkan sehingga sisa A kuadrat tambah 0 tambah 0. Hasilnya adalah A kuadrat dikali dengan A00. Lanjut, min 3A dikali A sama dengan min 3A kuadrat per A kuadrat sehingga A-nya bisa kita coret jadi hasilnya min 3. Dan sisa 0 yang lain jika kita kalikan ke dalam hasilnya tetap 0. Jadi hasil dari vektor proyeksi ortogonal C pada AB adalah min 3, 0, 0. Oh iya, sekedar mengingatkan kalau misalnya tanda proyeksi ini adalah vektor proyeksi ortogonal, bukan panjang vektor. Jadi beda rumusnya. Nah, untuk yang kedua, kita cari ke yang kiri. Jadi, misalnya si proyeksi vektor C pada vektor AB ini kita misalnya jadi vektor D, biar gampang nulisnya, biar nggak kepanjangan. Jadi, proyeksi vektor D pada BC itu rumusnya sama, jadi kita tulis vektor D dikali vektor BC per panjang dari vektor BC kuadrat dikali dengan vektor BC. Nah, dengan vektor BC itu adalah titik C dikurang titik B. Dari kubus kita tahu kalau titik C itu berada di koordinat A, 0, kemudian dikurangkan dengan B yang berada di koordinat A, 0, 0, hasilnya sama dengan 0, A, 0. Nah, lanjut proyeksi vektor D pada vektor BC ini kita bikin aja. Jadi, kita ubah jadi namanya vektor E gitu, biar mempermudah penulisan. Jadi, vektor D tadi kita dapat min 3, 0, 0 dari atas. Kemudian dari vektor BC kita dapat 0, A, 0 per panjang dari vektor BC akar dari 0 kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 0 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan lagi keluar. Kemudian dikali dengan 0, A, 0. Lalu karena min 3 kali 0 serta 0 kali A dan 0 kali 0 hasilnya 0 semua. Jadi kita tulis sampingnya sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 per yang di bawah akarnya bisa hilang karena dikuadratkan, jadi per A kuadrat saja. Dikali dengan 0, A, 0. Karena masing-masing semuanya nilainya 0, sehingga vektor E ini adalah 0, 0, dan 0 gitu. Lanjut, kita proyeksikan lagi vektor E ini dengan vektor DE. Untuk proyeksi ortogonal E kepada vektor DE itu sama lagi rumusnya. Vektor E dikali vektor DE per panjang dari vektor DE kuadrat dikali dengan vektor DE. Dengan vektor DE itu adalah titik E dikurang titik D. Dari kubus di atas kita tahu kalau misalnya tadi vektor titik E itu ada di 0,0, A. Dikurang dengan titik D ada di 0, A, 0. Sehingga vektor DE itu sama dengan 0 min A, A. Lanjut, kita isi ke rumusnya. Vektor E tadi kita dapat 0,0, dikali dengan vektor DE kita dapat 0 min A, A. Kemudian panjang vektornya akar dari 0 kuadrat ditambah min A kuadrat ditambah A kuadrat. Kemudian kita kuadratkan lagi di luar. Dikali dengan vektor DE, kita tulis ulang 0 min A dan A, kemudian kita kalikan. Kalau 0 kali 0 tetap 0, kemudian ditambah 0 kali min A tetap 0, ditambah dengan 0 kali A, hasilnya juga 0, per, kalau misalnya yang di bawah tadi akarnya hilang, jadi menyisakan A kuadrat ditambah A kuadrat, jadi 2A kuadrat, dikali dengan 0 min A kali A. Karena masing-masing hasil dari penjumlahannya tetap 0, lalu kita kalikan ke dalam, proyeksi vektor E pada vektor DE tetap menghasilkan 0,0,0. Nah, karena proyeksi vektor E pada DE ini adalah
X1, X2, X3, maka kita bisa menyimpulkan kalau X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, serta X3-nya juga sama dengan 0. Sehingga hasil dari min X1 ditambah min X1 kuadrat ditambah 2X2 ditambah X3 kuadrat sama dengan 0. Sehingga hasil dari soal ini adalah 0. Yang jawabannya ada pada pilihan yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Diberikan kubus ABCD, EFGH, kemudian titik P terletak di rusuk CG sedemikian sehingga PG sama dengan 2CP. Titik Q dan R berturut-turut berada di tengah rusuk AB dan AD. Bidang ohm adalah bidang yang melalui titik P, Q, dan R. Jika alfa adalah sudut terbesar yang terbentuk antara bidang ohm dan bidang ABCD, maka nilai dari tan alfa adalah, nah pertama kali kita gambar dulu kubusnya seperti biasa. Itu kubus ABCD. Kemudian kita gambar nih titik-titiknya. Dengan titik P itu berada di antara CG, nggak perlu di tengah-tengah. Kemudian kalau misalnya yang Q itu di tengah AB, dan untuk R di tengah AD. Lalu kita gambar bidangnya. Terbentuk segitiga. Lanjut, di sini ada bidang segitiga ini kita sebut dengan bidang ohm. Lalu pertanyaannya adalah, jika alfa itu adalah sudut yang terbentuk antara bidang ohm dengan bidang ABCD, maka kita gambar dulu sudut alfa itu jadinya yang ini. Kemudian kita misalkan titik pertemuan antara bidang PQR dengan bidang ABCD, di ujungnya itu ada titik X. Lalu kita tulis di sini perbandingannya. Misalkan PG itu tadi adalah 2CP. Sehingga perbandingan PG banding CP itu adalah 2:1. Jadi kita tahu kalau panjang dari CG adalah PG ditambah CP. Sehingga panjang dari CG adalah 3. Kemudian CP itu adalah sepertiga dari si CG. Karena CG itu panjang rusuk kubus, jadi panjang rusuk kubus tadi adalah A. Jadi sepertiga CG jadinya CP sama dengan sepertiga A. Lanjut untuk cari XC di sini. Untuk mencari XC itu bisa kita lihat dari gambar kalau misalnya XC itu sama dengan 3/4 dari si AC, di mana si AC ini adalah diagonal bidang dari bidang ABCD. Jadi XC ini sama dengan 3/4 dikali AC. Dengan AC, untuk mencari diagonal bidang, akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat jadinya A akar 2. Sehingga kita gambar bentuk segitiga di sini. Di sini tadi ada sudut alfa, di sini ada titik C, di sini ada titik P, dan di sini ada titik X. Maka tan alfa itu sama dengan sisi depannya yaitu PC dibagi dengan sisi samping yaitu XC. Kita tahu kalau tadi PC-nya itu sama dengan 1/3 A dan XC-nya 3/4 A akar 2. A-nya kita bisa coret, dan dengan metode rasional kita bisa menemukan bahwa tan alfa itu sama dengan 2 akar 2/9. Dan jawabannya adalah yang